Selamat siang, berikut ini adalah sebuah tips sederhana, yaitu bagaimana caranya mengasah atau mengecilkan o-ring ini supaya dia bisa masuk ke dalam lubang ini, teman-teman. Ini o-ringnya ini salah beli ya, ini kebesaran, saya beli online dan ternyata dia tidak bisa masuk di lubang ini. Nah, bagaimana cara mengecilkannya supaya dia bisa masuk ke sini? Ada dua cara yang akan kita gunakan, teman-teman, yaitu dengan cara manual dan dengan cara bantuan menggunakan mesin. Oke teman-teman, silakan simak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Oke teman-teman ya, ini saya akan kecilkan menggunakan cara yang pertama supaya dia bisa masuk ke dalam lubang ini ya. Ini dia punya o-ring. Oke teman-teman, untuk mengecilkannya kita menggunakan bantuan amplas, teman-temannya. Ini amplas yang halus supaya dia tidak terlalu kasar nanti permukaan o-ring ini. Cara mengasahnya pun tidak sembarangan, teman-temannya. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang akan kita gunakan untuk mengasah permukaan daripada o-ring ini supaya dia itu makannya sama. Jadi dia punya permukaan nanti ini tidak miring, tidak makan sebelah. Kalau kita gesek seperti ini kan nanti dia bisa makan sebelah. Justru itu nanti bisa merusak daripada bentuk daripada o-ring ini. Supaya dia ini tidak makan sebelah seperti ini, jadi nanti kita akan gunakan alat bantu supaya dia punya permukaan daripada o-ring ini ya teman-teman, dia tetap bulat begini bentuknya dan nanti dia tidak bocor, teman-teman. Oke teman-teman, cara yang pertama adalah saya menggunakan alat bantu, yaitu berupa ini teman-teman ya. Ini sebuah pin dari logam ya, dari besi. Ini kita cari yang ukurannya kira-kira tidak terlalu sempit atau terlalu pres dengan lubang daripada o-ring ini. Nah nanti kita pegangnya seperti ini, jari tengah kita memegang ujung sebelah dan jempol kita memegang ujung sebelah, dan kita punya telunjuk nanti menjepit daripada o-ring ini seperti ini teman-teman. Nah ini jadi jari telunjuk kita itu menjepit o-ring ini sambil kita gesek, sambil kita putar-putar begini, sambil kita putar-putar perlahan-lahan, sambil kita menggeseknya juga perlahan-lahan, tidak perlu terlalu cepat supaya dia makannya nanti sama. Nah sambil kita gesek, lalu kita sambil putar-putar seperti ini teman-teman di permukaan amplas ini. Nah jadi kira-kira beginilah caranya supaya nanti permukaan o-ring ini sama-sama terkena di permukaan amplas. Jadi nanti dia berkurangnya atau mengecilnya nanti sama teman-teman ya, sambil kita putar-putar seperti ini sambil kita gesek-gesek. Jadi jangan terlalu kuat juga kita menggeseknya di permukaan amplas ini, nanti salah-salah nanti dia miring, nanti dia bisa makan sebelah. Ini sama teman-temannya untuk perlakuan daripada o-ring kuningan atau o-ring plastik, sama dengan cara seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah tip yang pertama, bagaimana caranya mengasah permukaan o-ring ini menggunakan alat bantu pin seperti ini. Kita asah secara manual. Nah ini kita lihat dia punya permukaan ini makannya rata, dia tetap bundar teman-teman. Ini yang pertama ya. Nah sekarang kita akan coba dengan menggunakan metode yang kedua. Nah cara yang kedua ini kita menggunakan bantuan sebuah potongan baut teman-temannya yang ada deratnya, yang seukuran dengan lubang daripada o-ring ini. Lalu kita masukkan baut ini ke dalam lubang o-ring ini di tengah seperti ini, kita kunci sedikit supaya dia bisa nempel ya teman-teman. Dia harus yang ada derat seperti ini, tidak boleh yang mulus. Kalau yang mulus nanti dia tidak mau bertahan, nanti saat kita putar dia ikut mutar. Nah lalu kita masukkan ke dalam bor seperti ini teman-temannya, kita menggunakan bantuan bor. Untuk yang kedua ini, metode yang kedua ini kita menggunakan bantuan bor seperti ini. Nah kita masukkan di dalam bor seperti ini, lalu kita tinggal menyalakan bornya. Nah kita nyalakan bornya seperti ini, kemudian kita akan menggeseknya di amplas kita tadi teman-teman, seperti yang di cara pertama tadi. Nah kalau cara yang ini kan ini lebih praktis, lebih mudah. Kita tinggal menempelkan
o-ring ini ke permukaan amplas, lalu kita nyalakan bornya seperti ini teman-teman. Ini kita putar bornya, lalu kita gesek maju mundur seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita menggesek dengan cara seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah posisi daripada amplas kita ini teman-teman ya. Jangan sampai amplas kita itu dia punya permukaan itu tidak rata. Nanti kalau dia tidak rata, makannya pun tidak rata di permukaan o-ring ini. Nanti akibatnya dia bisa miring. Jadi sambil kita perhatikan baik-baik, jangan sampai posisi kita punya landasan amplas ini tidak rata teman-teman, atau miring, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang kita inginkan. Nah, jadi fungsi daripada drat baut ini adalah untuk mencengkeram o-ring ini teman-teman. Kalau kita menggunakan pin atau logam yang mulus tidak ada dratnya, dia nanti kan bisa dol atau loss saat kita menempelkannya ke permukaan amplas. Nah, jadi fungsi daripada drat ini adalah untuk mencengkeram o-ring ini supaya o-ring ini tidak ikut berputar ketika kita tempelkan ke permukaan amplas teman-teman. Jadi inilah fungsinya kenapa kita menggunakan potongan baut di metode yang kedua ini. Oke, sekarang kita coba masukkan dulu ya, kita coba paskan dulu apakah o-ring ini sudah berkurang ukurannya. Kita masukkan di lubangnya ya teman-teman yang sempit tadi. Oke, kita coba masukkan dengan pelan-pelan, dan ternyata dia sudah bisa masuk ke posisi yang sangat sempit tadi teman-teman. Tadi kan dia tidak bisa masuk sama sekali ke sini karena memang dia punya ukuran o-ring itu sangat besar atau kebesaran, dan kita sudah berhasil merubah bentuk atau ukurannya dengan menggunakan dua metode tadi teman-teman, yaitu kita gesek secara manual dengan bantuan sebuah logam atau pin, dan metode yang kedua kita gesek menggunakan bantuan daripada bor dengan sebuah potongan baut teman-teman. Ini kita lihat dia sudah berada di posisinya, dan ini sudah sangat tepat ya, sangat simetris berada di posisinya seperti yang kita inginkan. Kalau tadi kan dia tidak bisa masuk sama sekali karena memang terlalu besar atau sangat sempit dan tidak bisa kita gunakan. Sekarang kita bisa menggunakan o-ring ini memasukkan ke tempat yang kita inginkan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Mantap!